Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kisah-kisah nyata. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Teman-teman, saat ini saya baru bisa upload lagi ya. Mohon maaf ada sedikit kesibukan ya. Meskipun bukan orang sibuk tapi kita sibuk-sibukin aja. Nah, saat ini teman-teman saya akan membahas tentang asuransi kesehatan. Ini tentunya penting dan banyak juga orang-orang yang menggunakan asuransi kesehatan. Nah, yang banyak di sini saya akan membahas bagaimana saat kita mempunyai asuransi kesehatan lebih dari satu atau bahkan di luar dari contohnya BPJS Kesehatan. Nah, untuk di sini kan ada, saya contohkan ada BPJS Kesehatan, ada asuransi mandiri yang sistemnya rembes ya. Rembes itu maka sistemnya kita talangin dulu, baru nanti kita untuk melakukan klaim pencairan. Yang ketiga adalah asuransi menggunakan sistem kartu ataupun provider. Biasanya untuk sistem kartu ini hanya rumah sakit yang bekerja sama saja dengan pihak asuransi swasta atau asuransi mandirinya. Nah, bagaimana kalau untuk teman-teman semua punya ketiga-tiganya? Nah, punya tiga-tiganya, tapi teman-teman di saat rumah sakit, apakah tiga-tiganya ini penting atau tiga-tiganya ini bisa digunakan sekaligus atau tidak? Nah, saat ini saya akan mencontohkan salah satunya ya. Contoh saja untuk teman-teman semua, contoh seorang istri kita saja contoh ya. Andaikan contoh istri kita ini persalinan di rumah sakit Pertamina ya. Sedangkan untuk Pertamina kan bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Contoh saja, contoh asuransi mandiri teman-teman semua, ini yang dua-duanya ini juga mengcover di atau tercover di rumah sakit tersebut. Nah, pasti teman-teman bingung nih. Di saat teman-teman baru masuk, pasti ditanya untuk di bagian administrasinya, Bapak atau Ibu ingin proses persalinan ini menggunakan BPJS Kesehatan atau asuransi mandiri. Nah, teman-teman harus jawab apa? Kalau teman-teman ingin, ini sih saran dari saya ya, kalau teman-teman itu andaikan BPJS Kesehatannya kelas 1, teman-teman juga pengen di kelas 1, ya maka teman-teman saran saya ambillah untuk menggunakan BPJS Kesehatan. Maklum ya, BPJS Kesehatan juga kan mengcover hanya obat-obat yang generik ya. Berarti asuransi yang duanya gimana? Tidak terpakai dong. Untuk sementara tidak terpakai. Sementara. Nah, teman-teman semua, kalau memang untuk proses persalinannya itu lancar, nggak ada masalah, itu cukup menggunakan BPJS Kesehatan saja sudah cukup. Tetapi ya, andaikan, mohon maaf, proses persalinannya pun juga ada sedikit masalah, karena kan pihak rumah sakit atau pihak BPJS Kesehatan hanya memberi itu 3 hari di rumah sakit, 3 hari di rumah sakit. Nah, maka kalau lebih itu maka kita akan dikenakan biaya. Nah, salah satu menurut saya ini penting BPJS Kesehatan, dan salah satu lagi saya akan bahas, teman-teman bisa juga menggunakan BPJS mandiri kalian. Nah, makanya ini asuransi itu kita bagusnya kalau memang kita punya dana, punya penghasilan yang cukup, ya usahakan punya lebih dari asuransi BPJS Kesehatan. Ini sebagai cadangan saja. Jadi kalau teman-teman sebagai contoh, andaikan istrinya lebih dari 3 hari di rumah sakit, andaikan 2 hari atau 3 hari tambahan jadi 6 hari. Nah, maka teman-teman itu bisa alihkan untuk 3 hari sisanya ke asuransi mandiri kalian. Jadi seperti itu. Jadi satu sisi kalian bisa menggunakan BPJS Kesehatan saja, satu sisi kalian bisa double claim. Jadi untuk sisanya teman-teman bilang ke bagian untuk administrasi, kita menggunakan 3 hari berikutnya di asuransi mandiri. Asuransi mandiri maksudnya bukan dari asuransi nama asuransi, bukan. Jadi
asuransi swasta lah contohnya. Nah, teman-teman itu bisa melakukan untuk double claim. Tapi kalau hanya 3 hari saja, maka cukup teman-teman hanya bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Contoh, andaikan teman-teman punya asuransi yang sistemnya rembes, apakah bisa double claim? Setahu saya itu ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung dari pihak rumah sakitnya. Tapi kebanyakan menurut saya itu jarang. Maksudnya jarang tuh sedikit susah lah. Tapi bisa tergantung dari pihak rumah sakit dengan kalian bagaimana sebelumnya. Tapi untuk menurut saya itu susah. Karena yang dibutuhkan oleh pihak asuransi swasta sistem rembes itu adalah untuk bukti kwitansi apa yang sudah kita di rumah sakit, biayanya berapa. Kecuali teman-teman bisa sistem rembes, bisa double claim kalau memang pihak asuransi kalian yang sistem rembes itu hanya minta untuk fotokopian saja. Tapi prosesnya begitu saja? Tidak juga. Prosesnya juga cukup rumit. Jadi meskipun hanya untuk sistemnya rembes, kalian harus mengisi formulir, ya, pengisi formulir klaimnya dan diagnosa dari pihak rumah sakit. Apakah rumah sakit bersedia atau tidak? Pertanyaan itu doang. Kalau rumah sakitnya bersedia, maka kalian bisa double claim. Tapi kalau rumah sakitnya tidak bersedia, kemungkinan kalian tidak bisa double claim atau yang rembesnya itu tidak bisa diklaim. Atau bahkan pihak rumah sakit tidak mau memberikan kwitansinya, karena kwitansinya itu sebagai bukti laporan untuk pengajuan klaim kepada pihak BPJS Kesehatannya. Kalian juga tidak bisa. Maka semua ini saya bilang bisa, satu sisi juga saya bilang tidak bisa. Nah, cukup paham teman-teman ya. Sini maaf saya sedikit agak belibet-belibet ya, tapi mudah-mudahan paham lah teman-teman semua. Nah, saya ulang lagi. Jadi teman-teman bisa menggunakan BPJS kalian semuanya, yang BPJS Kesehatan, BPJS yang sistemnya mandiri kartu provider, ada juga yang memang sistem rembes. Bisa digunakan sesuai dengan kondisinya saja. Nah, bagaimana teman-teman kalau kalian masuk masuk ke rumah sakit tapi prosesnya kecelakaan. Nah, ingat ya teman-teman ya, kecelakaan BPJS Kesehatan tidak mengcover kesehatan. Tidak mengcover untuk biaya kecelakaan. Saya ulangi kembali ya, BPJS Kesehatan tidak mengcover untuk biaya kecelakaan. Nah, jadi teman-teman sebagai gantinya teman-teman bisa menggunakan untuk BPJS kalian di luar dari asuransi kesehatan kalian di luar dari BPJS Kesehatan. Itu ya. Jadi teman-teman kalau nanti di akhir video teman-teman ada yang mau tanya, ada yang mau mungkin kesan-kesannya seperti apa, bisa komen-komen di bawah nih teman-teman. Yaudah teman-teman, untuk videonya cukup itu saja. Semoga ngerti, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton untuk video saya di channel Kisah-Kisah Nyata. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.